Om Swastiastu, salam kebajikan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dari SMA Negeri 1 Citarap. Saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Salam sejahtera bagi para dewan juri dan rekan debat yang saya hargai. Hari ini saya, Sabrina, akan membahas mosi yang telah diberikan oleh dewan juri, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran. Sebelum memasuki kepada argumentasi, saya akan memberikan latar belakang terlebih dahulu. Dalam negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi, banyak sekali kalangan atas, tak hanya konglomerat atau koruptor, yang menyekolahkan anaknya dengan cara menyogok. Dan status quo yang saya berikan adalah indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa merupakan dasar penerimaan siswa baru dan hanya berlaku di Indonesia. Alangkah baiknya saya memberikan definisi terlebih dahulu. Saya akan mulai dengan kata korupsi. Korupsi merupakan penggelapan dana atau uang yang dilakukan oleh pejabat publik dengan merugikan negara. Yang kedua, indeks integritas sekolah, yaitu nilai yang digunakan perguruan tinggi yang merupakan hasil penilaian dari Kementerian dan Kebudayaan terhadap pelaksanaan ujian nasional di setiap sekolah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, indeks kejujuran siswa, yaitu sikap jujur yang dimiliki oleh setiap siswa. Jadi yang dimaksud dari mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi, tingkat seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Ini maksud adalah dalam negara yang mengandung banyak hal korupsi, penerimaan mahasiswa lebih efektif jika didasarkan pada nilai integritas sekolah dan kejujuran siswa. Dan kita akan masuk kepada topik selanjutnya. Mosi ini sangat penting diperdebatkan karena berdasarkan CNN Indonesia tahun 2020 tanggal 4 Agustus, banyak sekali kasus korupsi yang merugikan negara hingga 100 miliar. Otomatis Indonesia merupakan negara yang tinggi akan korupsi. Dan mengapa mosi ini dibenarkan? Karena terdapat pada kasus dunia permahasiswaan seperti tribunnews.com dan banyak sekali mahasiswa yang menyogok para dosen dengan memberikan sejumlah uang. Dan dalam menyogok ini tidak hanya dalam penerimaan masuk ke perguruan tinggi, tetapi juga banyak sekali mahasiswa yang menggunakan sogok menyogok untuk mengganti nilai yang mohon maaf bisa dibilang nilai yang jelek digantikan dengan nilai yang bagus. Dan pelaksanaan yang sangat efektif ini adalah dengan menerapkannya dari sekarang. Hal ini dapat menyelesaikan masalah terutama mengenai kejujuran, karena kejujuran merupakan hal yang utama. Hal ini juga dapat menentukan kemana arah bangsa ini melangkah. Dengan semakin menumbuhkan kejujuran, maka bangsa ini dapat menjadi bangsa yang makmur. Dan hal ini sangat efektif. Sekali lagi saya bilang, hal ini sangat efektif karena dapat memberantas ketidakjujuran dalam dunia perkuliahan. Seperti yang kita tahu bahwa akan banyak hal yang disebabkan jika jika kejujuran tidak diutamakan. Seperti kuliah yang akan tidak menghasilkan apa-apa. Padahal hakikatnya tujuan pendidikan adalah untuk terdapat pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berisikan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab. Bisa kita lihat bahwa jika kejujuran tidak ditanamkan sejak dini, maka dapat menghancurkan bangsa kita. Dan kesimpulan yang saya dapat berikan dari perdebatan kita kali ini adalah dalam negara dengan tingkat korupsi tinggi yang berarti banyaknya ketidakjujuran dalam negeri ini membuat universitas perlu mengedepankan karakter dan kecerdasan dibandingkan keuangan. Yang dimaksudkan adalah sogok menyogok. Karena pada hakikatnya tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi dan mahasiswa merupakan tonggak awal berdirinya bangsa yang makmur serta sejahtera. Zaman sekarang kejujuran bagai jarum dalam jerami. Maka dari itu jadilah salah satu jarum yang dapat memberikan manfaat bagi
banyak orang, termasuk dalam bangsa kita. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.